Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat anak-anak Bumala yang sedang menonton video pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, yaitu tentang apa? Subtema 1 tentang tubuhku. Pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, anak-anak silahkan siapkan pensil dan buku tulis seperti kemarin ya. Diperhatikan, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Jadi Bumala membacakan soalnya, anak-anak mengerjakan di buku tulis anak-anak. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh. Nah, di sini bagian atas pada tubuh kita adalah kepala. Kemudian ada dahi. Silahkan dilihat di bagian sini yang dekat sama rambut alis, itu namanya dahi atau kening juga bisa. Kemudian ada mata, ada 2 mata. Kemudian ada telinga, ada hidung. Yang biasa buat kita makan adalah mulut. Di bagian kanan kiri ada pipi. Kemudian di bagian tangan atas sini dinamakan bahu. Kemudian yang ada di bagian sini ada tangan, yaitu ada tangan kanan dan kiri. Dan terdapat jari-jari yang ada di bagian depan ini. Kemudian ada dagu. Dagu di mana? Dagu di bawah ini. Kemudian yang biasa buat berjalan adalah kaki. Nah, sekarang ada panca indera dan kegunaannya. Apa sih, Bu? Panca indera itu, tubuh kita itu mempunyai panca indera. Panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan sekitar. Di sini Bumala punya gambarnya. Panca indera itu. Panca indera yang pertama, yang paling atas ada gambar mata. Apa kegunaan atau fungsi mata itu? Mata berfungsi untuk melihat. Kemudian ada telinga. Telinga itu untuk apa? Mendengar. Hidung untuk membau. Terus ada apa? Mulut. Mulut berfungsi sebagai indera pengecap untuk merasakan. Ya.
Kemudian ada kulit. Itu untuk merasa ya kegunaannya ya. Kemudian lanjut, sikap duduk yang tepat saat membaca. Nah, anak-anak kalau membaca yang benar, duduknya harus seperti apa? Nah, ini akan menjelaskan kalau anak-anak sedang belajar membaca, yang pertama harus meletakkan tangan di atas meja. Kemudian posisi duduk tegak. Nah, posisi duduknya harus tegak, tidak boleh membungkuk. Nah, seperti yang ada di gambar ini, yang benar di antara 3 gambar ini adalah gambar yang pertama. Bukunya ditaruh, duduknya tegak. Kemudian atur jarak mata ke buku kira-kira 30 cm. Jadi nggak boleh dekat-dekat ya antara buku dan mata kita. Harus ada jaraknya. Kemudian kedua kaki menapak di lantai. Jadi kaki kita harus ada di bawah menapak lantai. Seperti gambar yang ini. Yang bagian paling depan nomor 1 ini adalah yang paling tepat posisi duduknya. Tidak boleh membungkuk, apalagi tiduran. Ya. Kemudian cara membaca yang tepat. Cara membaca yang tepat itu adalah yang pertama, tegakkan badanmu. Jangan membungkuk saat membaca. Kemudian bacalah di tempat yang terang. Atur jarak mata dan buku. Yang keempat, yang terakhir, bukalah buku dengan hati-hati agar tidak sobek. Jadi anak-anak kalau belajar membaca harus dengan badan yang tegak, tidak boleh membungkuk. Saat membaca jangan di tempat yang gelap, akan merusak mata kita. Atur jarak buku dan mata kita itu adalah 30 cm. Kemudian saat membuka buku jangan terburu-buru, nanti bukunya bisa sobek, harus hati-hati. Kemudian menyusun huruf menjadi kata. Nah, di sini Bu Mala punya kata M-A-T-A, mata. Kata di atas terdiri dari 4 huruf. 4 huruf itu ada huruf apa saja? Ada huruf M, ada huruf A, ada huruf T, ada huruf A. Kemudian terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal. Nah, sekarang Mala mau menjelaskan huruf konsonan dan huruf vokal di kata mata. Jadi M-A-T-A itu huruf konsonannya adalah M dan T. Karena apa? Kok bisa M dan T, Bu? Iya, karena huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O. Kemudian huruf vokal yang ada di kata mata hanya ada 1 huruf vokal, yaitu huruf A saja. Banyaknya huruf vokal. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa huruf vokal di kata mata hanya ada 1, yaitu huruf A. Kemudian huruf konsonan ada 2, yaitu huruf M dan T. Contoh menyusun huruf. Nah, misalnya di sini ada huruf I, P, P.
Nah, ini kira-kira kalau disusun menjadi kata apa ya? Nah, ternyata kalau disusun bisa menjadi kata PI, pipi. Kemudian ada lagi contoh lain, yaitu A, I, R, C. Kira-kira kalau disusun menjadi kata apa ya? Oh, ternyata menjadi J, A, R, I. Jari. Nah, anak-anak sekarang siapkan pensil dan bukunya. Buku tulis ya. Kita akan belajar mengerjakan. Nomor 1. Bu Mala akan membacakan. Anak-anak cukup menulis jawabannya saja. Pilih A, B, atau C. Bagian tubuh yang digunakan untuk mendengar. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mendengar menggunakan apa? A, telinga. B, mata. C, hidung. Nah, yang mana anak-anak? Untuk mendengar, A, telinga, B, mata, C, hidung. Silahkan ditulis jawabannya. Nomor 2. Sikap yang tepat saat membaca adalah, nah, tadi Bu Mala sudah menjelaskan kalau kita membaca harus bagaimana. A, kaki bersila. B, tubuh membungkuk. C, atur jarak antara mata dan buku. Nah, kalau kita membaca harus bagaimana? Apakah A, kakinya bersila, B, tubuhnya membungkuk, atau C, kita harus mengatur antara mata dan buku? Silahkan ditulis. Kemudian nomor 3. Nah, karena ini belum tersusun rapi menjadi sebuah kata, kira-kira menjadi kata apa ya? Ada huruf D, U, H, I, N, G. Susun huruf yang benar, karena itu belum benar susunannya. Kira-kira menjadi huruf atau kata apa ya? Apakah dunghi atau B, hidung, C, huding? Nah, kira-kira kalau ada gambar seperti ini, kata tersebut kalau disusun menjadi kata yang benar menjadi apa? A, dunghi, B, hidung, C, huding. Sudah, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kita saat makan ada aturannya. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan saat kita makan? Yang pertama, duduk dengan tertib. Jadi, kalau sudah mau makan, duduklah yang rapi, yang tertib ya. Kemudian jangan lupa berdoa. Kemudian kalau kita makan menggunakan tangan yang baik, yaitu tangan kanan. Kemudian ambil makan secukupnya. Jadi kalau makan tidak usah banyak-banyak. Sekiranya kita kenyang, berhenti. Kebanyakan makan akan membuat perut kita menjadi tidak enak, ya.
makan secukupnya. Kemudian nomor 5, tidak berbicara dan bersuara saat makan. Jadi saat makan diusahakan tidak usah sambil berbicara, tidak usah bersuara supaya makanannya tidak tersangkut. Nanti jadi batuk-batuk biasanya ya. Kemudian setelah makan ada juga aturan saat beristirahat di malam hari. Nah, saat kita mau tidur, apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita tidur dan setelah tidur? Nah, di sini ada gambar Siti, dia sedang menggosok gigi. Jadi sebelum kita tidur, lebih baik, alangkah baiknya kita membersihkan gigi supaya gigi kita tidak berlubang, sakit gigi. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum tidur. Kita harus berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun ya. Kemudian tidur pukul 9 malam. Jadi anak-anak kalau tidur jangan kemalaman. Nanti bangun pagi sholat subuhnya kesiangan karena malas bangun, tidurnya kemalaman. Jadi yang keempat, bangun pagi-pagi. Jadi kalau kita tidurnya teratur, insya Allah bisa bangun pagi-pagi dan bisa melaksanakan sholat subuh. Sekarang PPKN, latihan soalnya. Gumala akan membacakan. Anak-anak siap menulis ya. Nomor 1, sebelum makan sebaiknya kalau kita sebelum makan kita ngapain? A. Bergurau, bercanda, bergurau, lari-larian. B. Berdoa. C. Lari sambil makan. Nah, kalau kita sebelum makan itu sebaiknya ngapain ya? Anak-anak harus bagaimana kalau sebelum makan? A. Bergurau. B. Berdoa. C. Lari sambil makan. Nomor 2. Bangun pagi membuat tubuh menjadi, kalau kita bangun pagi, tubuh kita menjadi apa? A. Segar. B. Letih. C. Lelah. Jadi kalau kita bangun pagi itu tubuhnya akan menjadi apa? A. Segar. B. Letih. C. Lelah. Silahkan ditulis jawabannya. Ini latihan soal PPKN. Kemudian menggerakkan tubuh mengikuti irama lagu. Nah, kita akan menyanyi di sini. Dengan anak-anak bisa mempraktekkan gerakannya yang diikuti irama lagu. Nah, mari kita bernyanyi bersama ya. Nah, itu adalah lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Anak-anak bisa menirukan pasti ya, karena kita juga sudah belajar bernyanyi bersama. Nah, selain menyanyi, anggota tubuh kita juga bisa digerakkan, yaitu untuk menari.
menggerakkan anggota tubuh melalui tarian. Seperti lagu tadi, anggota tubuh kita bergerak ya. Kepala kita memegang kepala, pundak kita memegang pundak, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kemudian habis pundak kita memegang lutut, kemudian memegang kaki. Apakah itu menari? Menari adalah menggerakkan tubuh secara berirama. Berirama itu berarti ada yang mengiringi, yaitu apa? Lagu. Kayak tadi ada lagunya ya. Anggota tubuh yang digunakan untuk menari ada kepala, badan, tangan, dan kaki. Nah, sekarang latihan soal SBDP. Silahkan disiapkan lagi alat tulisnya. Gumala akan membacakan mulai nomor 1 ya. Lagu yang kita nyanyikan tadi berjudul, tadi anak-anak sudah bernyanyi. Kira-kira judulnya apa ya? A. Kepala, pundak, lutut, kaki. B. Peramah dan sopan. C. Nama-nama jari. Silahkan diisi. A. Kepala, pundak, lutut, kaki. B. Peramah dan sopan. C. Nama-nama jari. Nomor 2. Coba perhatikan anak-anak gambar ini. Ada anak perempuan yang sedang menari dengan menggerakkan bagian apanya? Coba diperhatikan. Gerakan menari yang ada gambar di samping, yang berada di samping, itu menggerakkan bagian apanya? Tangan, kaki, atau kepala? A. Tangan, B. Kaki, C. Kepala. Yang digerakkan apanya itu anak-anak? Sekarang nomor 3. Diperhatikan yang bergerak bagian apanya? Menari. Yang bergerak bagian apanya kalau yang nomor 3? A. Tangan, B. Kaki, C. Kepala. Coba diperhatikan gambarnya dulu. Yang bergerak untuk menari bagian apanya? A. Tangan, B. Kaki, C. Kepala. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung bilangan 1 sampai 10 menggunakan jari. Jari kita terdapat berjumlah 10. Kemarin anak-anak juga sudah belajar angka 1 sampai 10 ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung menggunakan jari. Nah, coba dilihat gambarnya. Ini angka 1 yang berdiri jarinya 1. Ini angka 2. Jarinya yang berdiri 2. Ini ada angka 3 yang berdiri jarinya 3. Ada angka 4. Jarinya yang berdiri 4. 1, 2, 3, 4. Ada angka 5. Jarinya berdiri semua 5. Kemudian angka 6. Jarinya berdiri 6. Tangannya tangan 2. Yang satu jarinya berdiri semua. Ditambah tangan bagian satunya yaitu berdiri jari 1. Tangan kanan berdiri 5. Tangan kiri berdiri 2, berarti berjumlah 7. Kemudian jari kanan berdiri 5, jari kiri berdiri 3, yaitu menjadi 8. Jari kanan berdiri 5, jari kiri berdiri 4,
menjadi 9. Tangan kita diangkat semua, jarinya dibuka semua. Kalau dihitung menjadi 10. Nah, seperti gambar yang berikutnya ini. 1 dibaca hurufnya apa saja? S, A, T, U. 1. Kemudian ini ada jarinya berdiri 2. Berarti ditulis D, U, A. 2. Jarinya berdiri 3. Ditulis T, I, G, A. Nah, anak-anak juga harus bisa menuliskan huruf-hurufnya ya, tidak hanya angkanya. Anak-anak bisa sambil belajar menulis angka dan huruf di buku tulis anak-anak. Contoh menghitung, di sini Bu Mala punya apel. Ada apel merah berjumlah berapa ya? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Jadi apelnya ada 3. Nah, di sini Bu Mala punya beberapa macam buah-buahan. Coba mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa macam buah? 6. Selanjutnya Bu Mala punya jeruk. Coba kita hitung bersama berapa jumlah jeruknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi buah jeruknya berjumlah 8. Tadi apelnya ada 3, T, I, G, A. Kemudian macam-macam buahnya ada 6. Kita bisa menuliskan E, N, A, M. Kemudian jeruknya tadi terdapat 8 buah, berjumlah 8 buah. Kita bisa menuliskan D, E, L, A, P, A, N. Nah, bisa ya anak-anak ya. Nah, sekarang siapkan lagi alat tulisnya. Kita akan mengerjakan latihan soal matematika. Nah, tadi kita sudah belajar menghitung menggunakan jari tangan. Kira-kira pada gambar nomor 1 yang ada di samping itu menunjukkan angka berapa jarinya? Nah, anak-anak hitung ya. Apakah A 4, B 5, C 6? Pada gambar di samping, jari yang berdiri ada berapa? Anak-anak bisa menghitung jari yang berdiri ada berapa itu? A 4, B 5, C 6. Sekarang nomor 2, Bu Mala punya buah apel. Banyaknya buah apel pada gambar ada. Nah, di samping gambar apel ada berapa? Coba anak-anak perhatikan, apelnya ada berapa dihitung. Apakah A 6, B 5, C 4? A 6, B 5, C 4. Silahkan anak-anak tulis jawabannya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa belajar memahami apa yang sudah Bu Mala sampaikan hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.